Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Islamic Center Desa Siwal yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir kembali di majelis ilmu yang sangat kita cintai ini, dan bukan hanya kita yang mencintainya saja. Bahkan Allah dan para malaikatnya sangat mencintai yang namanya majelis ilmu. Karenanya Allah memberikan banyak keutamaan bagi orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ilmu ini mudah-mudahan mendapatkan banyak keutamaan. Ya. Salah satu keutamaan kita menghadiri majelis ilmu sebagaimana yang disebutkan oleh banyak para ulama adalah apa? Allah akan mengampunkan 70 dosa majelis kemaksiatan yang pernah kita datang. Jadi sekali kita menghadiri satu majelis ilmu, Allah akan menghapuskan dosa 70 majelis kebatilan atau majelis yang tidak benar yang pernah kita datang. Nah, ini salah satu daripada keutamaan majelis ilmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan seringnya kita menghadiri majelis ilmu itu sama saja, Pak, kita sedang apa, Pak? Sedang mengurangi dosa-dosa kita, ya. Sedang mengurangi kesalahan-kesalahan kita, ya, yaitu terutama kita juga mungkin sering menghadiri majelis-majelis yang tidak baik, ya, majelis-majelis yang tidak benar, majelis-majelis yang di dalamnya kita terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah membahas, ya, di antara karakter seorang muslim kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang terakhir kemarin sudah kita bahas, yash'uru bimas'uliyatihi an ra'iyatihi, ya. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya, ya. Dan setiap kita ini kata Rasulullah adalah pemimpin. Minimal Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah pemimpin di dalam rumah tangga kita, ya. Seorang bapak atau seorang suami, dia adalah pemimpin di dalam rumah tangganya. Begitu juga seorang ibu, seorang istri, dia adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya. Maka kita punya tanggung jawab yang besar kelak di hari kiamat atas apa yang kita pimpin. Siapa itu? Kalau seorang suami, dia punya tanggung jawab yang besar atas siapa yang dia pimpin, yaitu istri dan anak-anaknya.
Begitu juga seorang istri, dia juga memiliki tanggung jawab kepada Allah nanti di hari kiamat berkaitan dengan anak-anaknya. Begitu juga dengan suaminya. Lah maka Bapak sekalian, ini penting bagi kita. Lantas juga sebagai seorang muslim ya. Sebagai seorang muslim, kata Imam Al-Mawardi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, beliau mengatakan ada dua tugas, ada dua tanggung jawab kita sebagai seorang muslim setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i, setelah wafatnya Nabi, setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang muslim itu memiliki dua tanggung jawab besar. Apa tanggung jawab besar itu? Yang pertama, tanggung jawab kita adalah hibduddin, menjaga kemurnian daripada agama Islam ini. Ya. Jadi itu tanggung jawab kita yang pertama, Pak. Jadi tanggung jawab kita yang pertama adalah apa? Menjaga kemurnian agama Islam ini dari berbagai macam upaya perusakan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Dan Masya Allah Bapak Ibu sekalian, agama ini sudah berjalan lebih dari 1400 tahun. Dan Alhamdulillah Allah masih menjaga agama ini. Sampai kapan? Sampai yaumul kiamah. Makanya nanti dalam surah Al-Hijr Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang telah menurunkan Al-Qur'an itu. Kami yang telah menurunkan syariat agama Islam ini. Maka kami pula lah yang akan menjaga agama ini sampai kapan? Sampai hari kiamat. Lah tentunya Bapak Ibu sekalian, untuk menjaga agama ini Allah Maha mampu untuk menjaganya tanpa bantuan kita. Namun kalau Allah menjaga agama ini tanpa bantuan kita, lantas apa pahala yang akan kita dapatkan? Tidak ada. Makanya Allah mengatakan in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian membantu dan menolong agama Allah yang mulia ini, maka Allah pasti akan menolong kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ditolong oleh Allah karena apa? Karena kita menolong agama Allah ini. Nah, ya. Maka salah satunya adalah apa? Kita menolong agama Allah ini pada kemurniannya, pada penjagaan daripada kemurnian agama ini sebagaimana dulu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Nah, itu kita jaga. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, walaupun ya ada sebahagian umat Islam yang mungkin mendapatkan ujian, mereka terperosok ke dalam kesesatan dan penyimpangan, namun Alhamdulillah agama ini tetap di atas kebaikan dan kemurnian dan kesempurnaannya. Ya makanya kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala, beliau mengatakan apa? Bahafidallahu syari'atal iman bil muta'allimin, kata beliau. Allah menjaga kemurnian syariat agama yang mulia ini dengan adanya para penuntut ilmu yang syar'i, penuntut ilmu syar'i. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ngaji nih, Pak. Kita ini belajar, ini salah satu cara Allah untuk menjaga apa? Syariat agama yang benar ini. Syariat agama yang bersih dan mulia ini. Maka kalau kita nggak punya ilmu, kita jauh dari ilmu, maka bisa jadi Pak, kita termasuk mungkin orang-orang yang merusak agama ini dan menghancurkan agama ini. Apa contohnya? Contohnya bisa jadi kita tidak sholat, ya kan? Orang yang nggak sholat, dalam hadis sebutkan kan gitu kan? As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Berarti orang yang nggak sholat, kata Rasulullah apa? Pakot hadamaddin. Orang yang nggak sholat berarti dia telah menghancurkan tiang bangunan daripada agama ini. Nah makanya kita dengan belajar, dengan kita mengetahui ilmu yang benar, ilmu yang syar'i ini, kita mengetahui oh sholat itu hukumnya apa? Wajib.
Tidak ada orang yang lepas dari kewajiban sholat, Pak. Sampai kapan? Sampai dia mati. Ada nggak Ustaz selain orang yang nggak mati, yang terlepas dari sholat? Ada. Orang gila. Orang gila. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku sudah nggak ada lagi kewajiban sholat padanya, nah berarti dia orang apa? Orang gila. Makanya rata-rata orang-orang yang dianggap sudah menjadi wali ya, kalau jenengan lihat di YouTube tuh banyak itu orang-orang yang diklaim dianggap sebagai wali yang katanya sudah nggak sholat lagi karena sudah menjadi wali majdub, ya. Wali kutub, macam-macam lah, kan macam-macam tuh jenis walinya, sudah nggak sholat lagi. Itu rata-rata pasti orang gila. Jangan bisa cek gitu. Jangan kalau ke mana Pak? Ke daerah Dieng. Ya. Jadi kalau kita ke Dieng itu, kalau dari Solo ya, berarti kalau dari timur kita mau ke arah Dieng itu mana? Banjarnegara ya, adalah Banjarnegara itu dari Wonosobo. Nanti kita akan ketemu di pinggir jalan. Kalau dari timur berarti sebelah kanan. Saya masih ingat itu ya. Ada kemah, ada satu kemah itu di depan rumah orang. Lah di dalam kemah itu tinggallah seorang yang sudah tua, rambutnya panjang. Kalau tidak salah namanya Kiai Mbah siapa namanya? Saya lupa namanya, Mbah siapa nama. Wah, itu dianggap sebagai apa? Wali. Setiap hari orang ramai datang ke kemah itu, Pak. Datang ke kemah itu, setiap hari orang datang ke sana, ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih duit dan macam-macam, ya. Kenapa? Karena ini dianggap apa? Ini dianggap waliullah. Padahal Pak, dia nggak pernah keluar dari kemahnya itu, Pak. Mandi ya ora, ya. Adus ya orang, buang air kecil boneng di, buang air besar boneng di, ceboke boneng di, ya. Rambutnya gondrong, ya. Dulu nggak pernah mandi. Baru-baru ini aja ada seorang perawat yang mewakafkan dirinya untuk mandiin dia, dan itu dianggap wali. Ya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah apalagi haji ya kan? Ya. Jumatan ya orang tahu. Kemudian itu dianggap wali oleh mereka. Banyak kiai-kiai, habaib itu yang datang ke sana, menganggapnya sebagai apa? Sebagai wali. Lah ketika kita tanya bagaimana mungkin ini orang dianggap waliullah, mandi nggak ketahuan, mandinya nggak tahu, sholatnya kapan, nggak pernah dia keluar dari kemahnya. 24 jam dia tinggal di kemah itu. Apa kata mereka? Ini orang sudah sampai derajat makrifat. Sudah sampai tingkat makrifat. Kalau sudah sampai pada tingkat makrifat, maka sudah tidak lagi berlaku syariat. Nah, itu kalau kita belajar tasawuf, ya, tasawuf yang nyeleneh ya. Tasawuf yang menyimpang, sufi yang menyimpang. Karena saya dulu pernah saya ceritakan ya, jadi bapak saya dulu dedekotnya tasawuf, Pak. Jadi bapak saya itu tokohnya sufi dulu sebelum hijrah menjadi warga Muhammadiyah. Jadi bapak saya itu dedengkotnya sufi di kampung saya. Sufinya dari mana? Thariqat Al-Qadiriyah An-Naqsyabandiyah. Kalau jenengan ke Medan, ada namanya wilayah Tanjung Pura namanya. Tanjung Pura. Itu ada namanya Besilam, Babu Salam aslinya, tapi orang sana menyebutnya Besilam. Nah, itu markasnya Thariqat Qadiriyah An-Naqsyabandiyah. Nah, itu kalau di Sumatera di barat ya, itu namanya Tanjung Pura. Kalau di timur namanya Martapura. Ya. Di Banjarmasin kalau tidak salah. Yang terkenal tokohnya namanya Guru Sakumpul. Jadi kalau di sana Martapura, di sana namanya Tanjung Pura. Nah, orang-orang sufi ini, orang-orang thariqat ini, mereka memiliki tingkatan kemanusiaan ya. Jadi tingkatan jamaahnya itu, para pengikut sufi ini di kalangan orang-orang thariqat itu ada 4 tingkatan.
Tingkatan yang paling rendah itu namanya apa? Thariqat. Kemudian ada hakikat, kemudian ada syariat, dan puncaknya adalah makrifat. Lah, kalau orang sudah sampai pada tingkat makrifat, menurut sufi-sufi yang nyeleneh ini, mereka mengambil pendapat dari tokohnya sufi, namanya Imam Ibnu Arabi namanya. Katanya orang kalau sudah sampai pada tingkat makrifat, maka dia sudah manunggal kepada Tuhan. Nah, ya sudah wahdatul wujud atau wahdatul wujud yang sering disebut dengan istilah manunggaling kawula Gusti. Lah kalau sudah manunggaling kawula Gusti, artinya sudah menyatu dengan Tuhan, berarti dia sudah jadi Tuhan. Lamun nyembah siapa lagi? Ah, mungkin gitulah. Wis nyatu karo Tuhan. Pun manunggal. Ya, sudah menunggal, sudah menyatu dengan wujud Tuhan. Berarti dia sudah jadi apa? Sudah jadi Tuhan juga. Ya. Sehingga kata mereka, kalau sudah manunggal dengan Tuhan, maka tidak lagi berlaku syariat. Karena syariat itu di bawahnya ma'rifat. Jadi kita ini belum sampai ma'rifat. Makanya apa? Masih wajib belajar syariat. Masih wajib menjalankan syariat. Tapi kalau sudah naik di atas syariat, namanya ma'rifat, kata mereka, yang nyeleneh-nyeleneh ini, maka tidak lagi berlaku syariat pada dirinya. Dia sudah terbebas dari syariat. Nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, dan sebagainya. Hanya saja, biasanya orang-orang yang sudah sampai pada tingkat ini, itu menggunakan bahasa apa ya? Bahasa pasaran atau bahasa untuk, jadi kalau misalnya dia bilang sama muridnya, saya udah nggak sholat lagi, nah itu kan mungkin dia akan dianggap sesat karena murid-muridnya belum tahu. Nah makanya untuk menghindari tuduhan itu, biasanya kiai-kiai atau tuan guru atau siapapun lah yang sudah sampai tingkat makrifat, itu kalau ditanya, lah Pak Kiai apa nggak sholat? Oh kulo sholat. Sholat kulo teng Mekah. Nah, gitu loh. Sholat kulo teng Madinah. Sholat kulo teng Palestina. Di bom loh. Itu cara mereka untuk menghindari tuduhan yang sesat. Kenapa? Karena orang-orang awam nggak ngerti, kata mereka. Padahal mereka sebenarnya nggak sholat, Pak. Makanya dulu pernah saya ceritakan ya. Jadi ada ustadz saya, dia kuliah dia belajar di satu pondok pesantren di sebuah daerah. Lah kiainya ini, kata ustadz saya ini, nggak pernah sholat Jumat, nggak pernah sholat Jumat. Jadi kalau santrinya pada sholat Jumat, kiainya nggak pernah sholat Jumat. Nah suatu hari ada yang berani nanya sama kiainya, Mbah Yai nopo boten sholat Jumat. Nah, Mbah Yainya bilang, saya sholat Jumatnya di Mekah. Saya sholat Jumatnya di Mekah. Lah, yang anehnya kata ustadz saya ini, ada temennya yang nggak percaya. Dia bilang begini, nggak mungkin Pak Kiai itu sholat Jumat di Mekah. Kenapa? Karena kalau Pak Kiai sholat Jumat di Mekah, kenapa pulang Jumatannya bareng? Pulang Jumatannya bareng, karena secara waktu itu kan perbedaan waktu antara Indonesia dengan Mekah itu kan 4 jam. Artinya kalau kita Jumatan di Siwal ini, Pak, orang Mekah tuh baru bangun tidur. Jadi kan kalau pernah umroh jam 8 itu, berarti kan jam 8 di sini Jumatan, di sana jam berapa? Jam 8 pagi. Orang Arab tuh baru bangun tidur, ya. Lah anehnya, kiainya ketika santri pulang dari masjid bar sholat Jumat, kiainya sudah duduk di depan rumah. Ditanya oleh murid-muridnya, Pak Kiai boten sholat Jumat. Oh, pulau sholat Jumat di Mekah. Lah ada santri yang nggak percaya, nggak mungkin. Kalau Pak Kiai sholat Jumat di Mekah, pasti mulene maghrib.
Kan itu, atau malam kan itu kan. Kok sana urung Jumatan kok kene pun rampung Jumat lah. Lah kata Ustaz saya ini, Mbak, ada temen dia satu santri itu memang nakal. Dia nggak percaya lah pas suatu Jumat, kata Ustaz saya ini, temennya dia ini, itu dia sengaja nggak sholat Jumat, ngintip rumah kiainya untuk membuktikan nopo bener kiainya Jumatan teng Mekah nopo turun neng omah. Lah bener, dia ngendap-ngendap di samping rumahnya kiai tadi ini pelan-pelan, dan selama Jumatan berlangsung di pondok pesantren, santri ini mendengarkan suara batuknya kiai itu di rumah. Akhirnya, Pak, dia ceritakanlah ke santri-santri, kiai ora Jumatan. Bukti nopo? Aku mau kerungu batuke suarane ning omah pas Jumatan. Tapi kalau Jumatan orang. Oh, akhirnya viral. Di pondok itu rame lah, Pak. Lah, karena rame, sudah viral katanya, ceritanya Ustaz saya ini, akhirnya dikumpulkanlah para santri di masjid. Maka kiai menyampaikan kepada murid-murid. Apa kata kiai? Wahai santriku, kiai Mbah Yai bukan nggak sholat Jumat, ya. Tapi Mbah Yai memang sudah tidak lagi disyariatkan sholat Jumat. Ya. Kenapa? Karena sudah sampai pada tingkat apa? Ma'rifah, sudah manunggaling. Ini jelas dusta. Mbahnya para wali itu, Pak, itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada wali di dunia ini yang lebih tinggi daripada walinya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu adalah Sayyidul Aulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penghulunya para wali. Gak ada wali yang lebih tinggi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi fakta, realita, bukti, dalil menunjukkan sampai wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tetap sholat. Di hari Senin terakhir dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah sudah tidak bisa lagi berjalan dengan kuat. Rasulullah panggil Abu Bakar untuk jadi imam. Ketika sahabat Abu Bakar mau takbiratul ihram, Rasulullah keluar dari rumah beliau sambil merangkak masuk ke dalam Masjid Nabawi dan duduk di sebelah kanannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan tetap Rasulullah memberikan isyarat kepada Abu Bakar berdiri di tempatnya mengimami sholat. Artinya apa? Sampai akhir wafatnya Nabi, Rasulullah tetap sholat. Itu Sayyidul Aulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sholat sampai meninggal dunia. Nah, kalau sekarang ada orang ngaku wali dan mengatakan dia sudah tidak lagi kewajiban sholat, berarti apa? Kalau bukan wali setan, ya orang gila, ya kan? Nah, ini makanya Pascal, makanya kita ini sebagai kaum muslimin, kita wajib berhati-hati ya dari perusakan agama ini, Pak. Ya, jadi Islam itu mau dibuat diarah-arahkan ke hal-hal yang sifatnya apa? Dongeng, mistis, cerita-cerita apa? Cerita-cerita dari mulut ke mulut ya, yang sering kita dengar seperti itu. Lah maka Bapak Ibu sekalian, maka alhamdulillah kita mengaji. Makanya dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, Mbah Dahlan, Syekh Ahmad Dahlan, ya, itu dakwah beliau itu adalah memerangi yang namanya, dulu pernah saya ceritakan ya. Jadi dakwahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan awal-awal itu memerangi TBC namanya.
T. Tahoyul. Tahoyul kayak tadi tahoyul, Pak. Ya. Saya pernah ngontrak rumah, Pak, itu di Prampelan. Prampelan ya. Di Prampelan. Nggak saya sebutkan namanya, karena orangnya masih hidup saya yakin. Ada masjid, tempat saya sholat di Prampelan itu, namanya Masjid Al-Ikhlas. Nah, ya. Ada salah satu jamaah atau warga di Prampelan itu pengikut torikot. Jadi pernah suatu hari saya diskusi dengan beliau di masjid Prampelan, kan Masjid Al-Ikhlas, masuk ke dalam itu kan. Ya. Beliau bilang, cerita sama saya, Ustadz, dia bilang, saya kalau ngaji sufi, ngaji torikot saya ke Ponorogo. Ya. Kata beliau nih, orangnya masih hidup, makanya nggak sebutkan namanya. Terus gimana Pak? Saya bilang, saya itu kalau ngaji di Ponorogo Pak Ustadz, itu kiai-kiai kulo ki ngajinya sama Nabi Khidir alaihi salam. Kan keren loh Pak. Ya. Ngaji sama Nabi Khidir itu kan keren. Dan itu yang sekarang banyak di antara kita itu Pak, yang didongengin dengan cerita-cerita seperti itu. Saya bilang sama beliau, Pak, itu kiai jenengan ngaji sama Nabi Khidir itu setiap hari, boten Pak Ustadz. Sebulan sekali pertemuan majelis khusus ya, dengan Nabi Khidir. Ya. Saya bilang, saya bisa nggak ikut? Oh, nggak bisa. Jenengan masih awam. Ya. Yang bisa masuk ketemu di majelis bersama Nabi Khidir itu orang-orang yang sudah sampai. Jadi kalau di Sufi itu Pak, yang pernah saya pelajari dulu, waktu bapak saya jadi mbahnya torikot itu ada istilah namanya khosul khawas, ya. Atau kalau diterjemahkan orang yang berkekhususan khusus, ya. Orang yang berkebutuhan khusus, itu kan orang gila ya. Jadi di tingkatnya torikot itu Pak, katanya yang bisa ketemu Nabi Khidir itu orang-orang yang khosul khawas, orang-orang yang memang betul-betul khusus, lebih khusus lagi. Oh ya. Orang kalau bahasa kerennya VIP. Wah, mungkin benar. Ya. Very important person mungkin gitulah. Akhirnya saya bilang sama beliau, Pak, gini aja lah saya bilang, pripun Pak Ustadz, saya mau kirim surat. Saya mau kirim surat, tolong nanti sampaikan ke Kiai Panjenengan, tolong surat saya ini diberikan kepada Nabi Khidir karena saya mau undang beliau tablik akbar di Solo. Wah, boten sakit Pak Ustadz. Kan lumayan nih Pak ya. Bayangkan Mbak, kalau kita bisa ngundang Nabi Khidir tablik akbar, apa enggak sadunya tekol Mbak? Apa enggak itu jadi income bagi Indonesia? Gimana? Ya kan? Kita adakan misalnya di mana tuh, di Manahan ya. Kita buat tablik akbar, hadiri tablik akbar internasional, pembicara Nabi Khidir alaihissalam. Wah, apa nggak datang nanti dari dunia-dunia itu, Pak? Apa nggak Indonesia bakalan kaya itu? Kiblatnya Nabi Khidir, weh. Tapi lagi-lagi saya udah pasti orang akan mengelak. Oh, nggak bisa Pak Ustaz, yang bisa ketemu tuh yang berkebutuhan khusus. Oh, berkebutuhan khusus. Itu hanya sekedar dongeng, Pak. Cerita-cerita yang diceritakan, dimanipulasi, seakan-akan apa? Kiainya keren. Padahal Pak, kalau kita ngaji sama Nabi Khidir, lah butuhnya apa gitu loh? Butuhnya apa kita ngaji sama Nabi Khidir?
Toh syariat kita syariatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, bukan syariatnya Nabi Khidir. Orang yang sezaman dengan Nabi Khidir yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, Nabi Musa itu yang ketemu dengan Nabi Khidir, baca dalam surah Al-Kahfi, itu saja tidak mengikuti syariatnya Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir ketemu dengan dua orang anak, dibunuh sama Nabi Khidir. Nabi Musa bilang, lah, bunuh, mateni wong piye kowe. Kata Nabi Khidir, lah ente nggak ngerti, karena bukan syariatmu. Lah apalagi kita syariatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku mengklaim, ya bahkan yang lebih lucu itu kemarin waktu mau pemilu itu ada namanya Gus, ada di Yogyakarta itu namanya Gus apa dia, Gus Fuad Pleret. Gus Fuad Pleret. Dia cerita di YouTube-nya. Ya, sekarang channel YouTube-nya sudah ditutup kayaknya, nggak tahu terjadi apa. Orangnya botak. Ya, baru-baru ini beliau disidang di Palu sana karena dianggap sudah melecehkan salah satu Habib Ba'lawi. Aja beliau disidang di Palu, kemudian saya lihat channel YouTube-nya hilang. Itu Gus Fuad Pleret itu ngomong, Mbak, kepada murid-muridnya, kepada jamaahnya di channel YouTube-nya, dia bilang apa? Nabi Khidir kalau tidak salah itu memberikan wahyu kepada siapa? Itu menyatakan apa? Untuk memilih Pak Ganjar. Bayangkan, Mbak, Nabi Khidir ngurusi pemilu, renyah banget. Tiba-tiba menjelang pemilu dia bilang apa? Setelah melihat Pak Ganjar waktu itu dekat dengan FPI, dengan orang-orang yang dianggap musuhnya Gus Pleret, dia tarik dukungannya kepada Ganjar. Dia bilang apa? Sekarang dukung Prabowo. Lah nyelisihi Nabi Khidir. Jadi begitulah, Pak. Kita ini sering didongengi dengan cerita-cerita kayak gitu. Padahal itu semuanya bohong, Pak. Nggak ada manfaatnya, ya. Kita ketemu Nabi Khidir itu. Dan nggak ada nabi di era Nabi Muhammad sampai kita hari ini, Pak. Nggak ada orang yang pernah ketemu dengan siapa? Dengan Nabi Khidir. Lah, namun itu dibuatlah cerita-cerita supaya apa? Supaya menarik, supaya keren, ya. Nah, supaya jamaahnya makin mantep. Masya Allah, ya. Tuh kiai kami mantep, kenapa? Ngulangi karo Nabi Khidir. Tengku Azhar karo sapa? Lah, ini yang harus kita perhatikan, Pak. Jadi oleh sebab itu, dan masih banyak, Pak, nanti ya, perusakan-perusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak benar, yang keluar dari jalur syariat ini ingin merusak ajaran apa? Ajaran Islam. Maka alhamdulillah dulu di Indonesia, Masya Allah ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memerangi yang namanya takhoyul, ya, cerita-cerita dongeng, kemudian ada bid'ah, terakhir namanya khurafat. Karena memang dulu ya wajar ya, karena memang dulu nenek moyang kita itu kan beragama Hindu dan Buddha, ya. Banyak cerita-cerita yang itu sebenarnya hanya cerita dongeng, tetapi dijadikan sebagai teladan, ya. Contohnya Pak Ustadz, contohnya cerita Pandawa, ya, atau cerita Pandowo, itu kan cerita dongeng, Mbak. Nggak pernah ada dalam dunia nyata. Tapi anehnya, kita percaya sampai dibuat patungnya gitu. Iya kan? Yang di Solo Baru dibuat patung Pandowo itu. Padahal itu nggak ada dalam dunia realita, Pak. Itu cerita dongeng dari mulut ke mulut yang beredar di kalangan penduduk penganut agama Hindu dan Buddha. Bahkan yang lebih lucunya lagi, Pak, kalau kita baca sejarahnya, Pandowo ini, Pak, Pandowo ini 5 orang yang adik kakak bersaudara kandung ini nikahi satu perempuan. Baca ceritanya. Dan itu sekarang dijadikan sebagai apa? Simbol. Bagaimana mungkin
limang lima apa ini? 5 cowok, 5 laki-laki ngawini 1 perempuan. Itu cerita dongeng yang memang ada di kalangan teman-teman di Hindu Buddha, tapi dijadikan sebagai apa? Teladan. Sampai berapa miliar tuh bangun patungnya coba itu. Coba diserahkan ke masjid Siwal itu orang enek, sawah biar misalnya itu pelafonnya penampung ya. Misalnya maka Mas kalian, jadi kita ini Mbak, jadi makanya sangat wajar kalau cerita-cerita dongeng itu menghiasi lah cerita-cerita kita lah. Makanya alhamdulillah ya ulama-ulama kita yang lurus, ya ulama-ulama kita yang benar itu meluruskan cerita-cerita yang nggak benar itu, yang disebut dengan cerita apa? Khurafat. Ya alhamdulillah kita belajar dan mudah-mudahan kita bisa di istiqomah. Baik ya, demikian dulu kajian kita malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan tambahan ilmu kepada kita dan doa kita setiap harinya yang tidak boleh lekang dari lidah kita, dari lisan kita adalah apa? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, ya. Tidak ada, Pak, doa yang harus kita baca setiap harinya apa? Meminta kepada Allah agar kita ditambahkan ilmu, ya. Kalau nambah harta, nopo meneh tambah istri, malah usah, Pak. Sudah. Nah, tapi kalau ilmu hukumnya apa? Setiap hari kita minta sama Allah, tambahkan ilmu ya, tambahkan ilmu dan tambahkan pemahaman. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi